dari kelompok 10 filsafat kelas B, Tata Boga tahun 2022, jurusan PKK, Fakultas Teknik dari Universitas Negeri Medan. Oke, di video kali ini saya perwakilan dari teman-teman saya di kelompok 10 akan menjelaskan tentang filsafat ilmu dan manusia. Kita akan mulai dari apa sih itu definisi filsafat. Filsafat itu adalah pemikiran secara mendalam, menyeluruh dan berkesinambungan mengenai sesuatu. Terdapat 3 karakteristik yang dimiliki filsafat, yaitu menyeluruh, mendasar, dan spekulatif. Nah, dari definisi kita beralih ke sejarah filsafat. Filsafat itu berkembang atas dasar pemikiran kefilsafatan sejak abad ke-6 sebelum Masehi, yaitu Herakleitos 553 sampai 475 sebelum Masehi dan Parmenides 540 sampai 475 sebelum Masehi. Oke, dari sejarah kita beralih ke cabang-cabang dalam ilmu filsafat. Yang pertama itu ada antologi. Apa sih antologi itu? Antologi melihat bagaimana hubungan antara objek yang ditelaah dengan daya tangkap manusia. Cabang selanjutnya yaitu epistemologi. Apa sih itu epistemologi? Epistemologi sebagai macam bentuk pemikiran manusia yang selalu mempertanyakan asal-usul sesuatu hal. Nah, untuk cabang terakhir ada aksiologi. Apa sih itu aksiologi? Aksiologi melihat manfaat dari ilmu tersebut dan hubungannya dengan etika dan aplikasi dalam kehidupan. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai filsafat ilmu dan manusia, kita akan membahas tentang manfaatnya. Ada 4 manfaat dari kita mempelajari filsafat ilmu dan manusia. Nah, manfaat itu antara lain yang pertama sebagai koreksi diri, yang kedua berani berterus terang, dan yang terakhir selalu berpikir kritis. Setelah membahas definisi filsafat secara umum, sekarang kita akan membahas apa sih itu definisi dari filsafat ilmu. Nah, definisi dari filsafat ilmu adalah filsafat ilmu merupakan bagian dari epistemologi, filsafat pengetahuan yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu pengetahuan umum. Yang kedua, mengenai sifat pengetahuan ilmiah. Pengetahuan diperoleh dan dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau dengan menggunakan cara kerja ilmiah. Selanjutnya, cara mencapai pengetahuan ilmiah. Caranya yaitu berpikir dengan cara menggabungkan metode induksi dan deduksi. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang apa sih itu pengetahuan. Nah, definisi pengetahuan pada hakikatnya merupakan segenap apa yang diketahui tentang suatu objek tertentu yang di dalamnya termasuk ilmu. Nah, ternyata jenis-jenis ilmu itu ada banyak loh. Yang pertama, pengetahuan berlangsung, hadir dalam jiwa tanpa melalui proses penafsiran dan pikiran. Yang kedua, ada pengetahuan tak langsung, hasil dari pengaruh introspeksi dan proses berpikir serta pengalaman yang lalu. Jenis-jenis pengetahuan yang ketiga yaitu pengetahuan indrawi atau konseptual, dicapai dengan indera-indera lahiriah. Untuk jenis-jenis pengetahuan yang keempat yaitu pengetahuan konseptual. Pikiran manusia secara langsung dapat membentuk suatu konsensi tentang objek-objek. Yang kelima, ada pengetahuan partikuler. Pengetahuan partikuler berkaitan dengan satu individu, objek-objek tertentu, dan realitas khusus. Dan yang terakhir, ada jenis-jenis filsafat universal, mencakup individu-individu yang berbeda. Nah, untuk selanjutnya, dari pembahasan pengetahuan, kita akan membahas sumber-sumber pengetahuan. Yang pertama itu, sumbernya adalah intuisi. Intuisi adalah daya atau kemampuan untuk mengetahui sesuatu tanpa dipelajari terlebih dahulu. Yang kedua yaitu sumbernya rasional, bersumber dari akal. Yang ketiga yaitu empiris, bersumber dari pengalaman atau indera. Dan yang terakhir sumber pengetahuan yaitu wahyu, pengetahuan diperoleh langsung dari Tuhan
melalui perantara nabi. Berangkat dari pembahasan pengetahuan, selanjutnya kita akan bahas tentang apa sih itu ilmu. Definisi ilmu yaitu ilmu adalah suatu rangkaian aktivitas akal manusia yang disusun secara sistematis. Klasifikasi dari ilmu adalah satu, yaitu alam, ada kimia, biologi, dan lain-lainnya. Yang kedua ada sosial dan moral, yaitu mencakup antropologi, psikologi, politik, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri ilmu. Yang pertama, memiliki objek kajian. Suatu ilmu harus mempunyai objek kajian, contohnya ilmu matematika. Memiliki objek kajian berupa angka-angka. Ilmu kimia memiliki objek kajian berupa zat-zat beserta sifatnya. Dan ilmu biologi memfokuskan pada objek makhluk hidup. Yang kedua, memiliki metode. Pengembangan ilmu pengetahuan tidak dapat dilakukan secara asal-asalan, tapi menggunakan cara atau metode tertentu. Yang ketiga, bersifat sistematis. Kebenaran yang disampaikan oleh ilmu harus secara umum. Maksud dari sistematis adalah bahwa suatu pengetahuan harus memiliki hubungan ketergantungan dan teratur. Tidak boleh ada unsur yang bertolak belakang. Kebenaran yang disampaikan oleh ilmu haruslah secara umum. Yang kelima, bersifat objektif. Sebuah ilmu harus menggambarkan keadaan secara apa adanya, yaitu mengandung data dan pernyataan yang sebenarnya, bersifat jujur, bebas dari prasangka, kepentingan, atau kekaan pribadi. Yang keenam, bersifat analitis. Kajian ilmu dapat terbagi-bagi menjadi bagian yang lebih terperinci guna memahami berbagai hubungan, sifat, serta peranan dari bagian-bagian tersebut. Yang terakhir, bersifat vertikal, yaitu suatu ilmu mengarah pada tercapainya suatu kebenaran. Untuk pembahasan selanjutnya berkaitan dengan ilmu yang sebelumnya kita bahas tadi, sekarang kita akan membahas ilmu psikologi. Apa sih itu ilmu psikologi? Istilah psikologi berasal dari kata fisik dan logos. Fisik berarti jiwa dan logos berarti pengetahuan. Sehingga ilmu psikologi merupakan ilmu yang mempelajari hakikat tentang jiwa dan prosesnya dari awal hingga akhir. Psikologi masih berkaitan dengan filsafat karena ilmu psikologi sendiri merupakan cabang pengembangan dari ilmu filsafat manusia. Objek penelitian pada ilmu psikologi merupakan hakikat jiwa yang mengkaji sifat di luar dan di dalam manusia. Sifat di luar manusia merupakan perilaku dan sifat di dalam manusia merupakan batin. Selanjutnya adalah sarana berpikir ilmu psikologi. Yang pertama ada bahasa. Memungkinkan manusia berpikir secara abstrak di mana objek-objek faktual ditransformasikan menjadi simbol-simbol bahasa yang bersifat abstrak. Yang kedua ada matematika. Memungkinkan bahasa numerik yang memungkinkan kita untuk melakukan penghitungan secara kuantitatif. Yang ketiga ada sistematika, mampu memberikan secara kuantitatif tingkat ketelitian dari kesimpulan yang ditarik, yang pada pokoknya didasarkan pada asas yang sederhana, yakni makin besar contohnya yang diambil, maka makin tinggi pula tingkat kesulitan kesimpulan tersebut. Yang terakhir, kita akan membahas tentang apa sih hubungan dari filsafat ilmu dan psikologi. Ilmu dalam psikologi digunakan untuk melihat pola perilaku manusia sehingga ilmu juga dapat digunakan untuk memprediksi semua pola yang sudah terbentuk. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang filsafat manusia. Apa sih itu definisi filsafat manusia? Manusia adalah makhluk yang berhadapan dengan dirinya sendiri di dalam dunianya sendiri. Istilah filsafat manusia berasal dari kata philosophy of man, merupakan salah satu cabang dari ilmu filsafat yang membahas eksistensi pada seorang manusia. Eksistensi manusia itu sendiri mencakup dimensi spiritualitas, emosional, intelektual, moral, dan fisikal. Filsafat manusia membahas tentang arti menjadi manusia.
filsafat manusia termasuk dalam kajian ontologi atau metafisika. Selain itu, filsafat ilmu juga dikatakan sebagai antropologi, metafisika, atau psikologi metafisik. Selanjutnya, kita akan membahas filsafat manusia secara spiritualisme. Filsafat manusia dipandang sebagai konsep alam, idea dengan jiwa merupakan hakikat yang sebenarnya dari manusia itu sendiri. Spiritualisme itu sendiri memandang dunia rohani dan dunia alam nyata merupakan dua hal yang berbeda. Spiritual dan transpersonal merupakan aliran yang saling berhubungan. Transpersonal merupakan jembatan dari pemahaman spiritualisme. Untuk implikasi dapat dilihat dari kegiatan terapi dan meditasi. Selanjutnya kita akan bahas filsafat manusia, materialisme. Materialisme memandang bahwa tidak ada kebenaran dalam dunia ini kecuali materi dari alam itu sendiri. Aliran materialisme menjadikan panca indera sebagai salah satu alat dalam mencapai ilmu dan materi yang memposisikan ilmu sebagai pemahaman tertinggi. Materialisme berhubungan dengan aliran behavioristik. Hal ini dapat terlihat dari praktek penyusunan teori pendidikan karena akar dari behavioristik itu sendiri merupakan positivisme dan materialisme. Bentuk implikasi dari materialisme dan behaviorisme nampak pada kurikulum yang disusun oleh lembaga pendidikan untuk peserta didik. Kurikulum itu sendiri meliputi pengkondisian pembelajaran berupa program yang berdasarkan pada teori pengkondisian milik Thorndike dan Skinner, yaitu reinforcement dan operant conditioning. Itulah sekilas mengenai filsafat ilmu dan manusia. Mudah-mudahan tertarik untuk mengkajinya lebih dalam agar mendapat solusi-solusi yang bermakna. Demikian dari saya dan teman-teman saya ucapkan terima kasih.